Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Eliezer, mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan meminta pelindungan LPSK. Lalu apa syarat yang harus dipenuhi oleh Barada Eliezer? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Pak Hasto, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Pak Hasto, dengan Barada R yang sudah mengajukan menjadi justice kolaborator, apakah kemudian LPSK akan mengabulkan permohonannya? Ya, permohonan itu kan masih bersifat lisan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga keterangan dari pengacara yang baru itu baru kami dengar melalui media massa. Jadi ada baiknya nanti permohonan itu tertulis dan diajukan ke LPSK, dan oleh karena itu kemudian nanti LPSK akan mendalami persoalannya dan akan bertemu dengan Baradae ini untuk menggali apakah yang bersangkutan memang memenuhi syarat sebagai justice kolaborator dan bersedia menjadi justice kolaborator. Syarat yang harus Karena dipenuhi itu harus Baradae itu seperti apa, Pak Hasto? Ya, Syarat yang harus dipenuhi Baradae untuk menjadi justice kolaborator itu apa saja? ya saya bacakan saja ya. Menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Itu karena memang ada tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK atau menjadi prioritas LPSK. Nah, saya kira dari tindak pidana yang melibatkan Baradae ini masuk dalam prioritas LPSK. Kemudian yang kedua, sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Nah, tentu saja karena yang bersangkutan ini adalah aktor cukup sentral di dalam peristiwa tersebut, kesaksiannya tentu sangat signifikan di dalam proses peradilan pidana nantinya. Yang ketiga, yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Nah, ini masih perlu kita dalami karena memang pasal yang dikenakan adalah pasal 338, Yungto 5556, itu keikutsertaan ya. Nah, keikutsertaan ini apakah yang bersangkutan yang ikut serta atau ada orang lain yang ikut serta, apakah posisinya dia menjadi pelaku utama atau dia menjadi pelaku yang bukan utama. Baik, Pak Kemudian Hasto, Pak Hasto, dengan perkembangan kasus sampai saat ini, yang kita cermati bersama-sama, ada dugaan pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan kemudian sudah ditempatkan di Makobrimob. Apakah mungkin, Pak Hasto, Baradae ini merupakan pelaku utama? Ya itu kita harus dalami, kita kan tidak boleh berasumsi, Mas. Jadi kita harus dalami dan LPSK nanti akan menemui langsung Baradae ini. Bagaimana pengakuannya, karena di media kan juga ada pengakuan yang bersangkutan, katanya dia bukan pelakunya. Tetapi ada juga pengakuan bahwa dia hanya melaksanakan perintah. Jadi ini yang harus kita klarifikasi lebih dulu. Dengan kemudian status Baradae yang juga menjadi tersangka, apakah kemudian ini meningkatkan kemungkinan bahwa ia lebih mendapatkan ancaman begitu? Kalau melihat dinamika kasusnya, nampaknya demikian. Oleh karena itu, waktu LPSK mendengar bahwa yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kami kemudian berpesan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian yang melakukan penahanan terhadap Baradae ini, untuk memberikan jaminan keamanan agar Baradae ini tidak mengalami sesuatu yang serius sebelum diungkapkannya kasus-kasus ini secara tuntas gitu, bahkan sampai kasus-kasus ini selesai. Baik, Pak Hasto, beberapa saat yang lalu kita saksikan bersama penampilan perdana di publik Ibu Putri Chandrawati. Kita ketahui bahwa Ibu Putri ini juga mengajukan pelindungan sebagai saksi di LPSK. Ini tanggapannya seperti apa, Pak Hasto, dan sudah sejauh mana proses asesmen terhadap Ibu Putri Chandrawati ini? Sampai sekarang kami belum bisa melakukan asesmen
dan juga investigasi kepada Ibu Putri, tapi dengan kemunculan beliau hari ini, mudah-mudahan minggu depan ini kami bisa menemui beliau dan melakukan asesmen maupun investigasi dan meminta beberapa keterangan yang kami perlukan untuk menentukan apakah Ibu Putri ini berhak atau pantas mendapatkan perlindungan dari LPSK. Baik, kita tunggu update terbarunya. Terima kasih Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Hasto.